David Violet here. Let's talk a little bit about language classification. There are interpreters that have English as an A, English as a B, or English as a C, and the same for any other language. What does this mean? Baik, sekarang kita bersama David Violet, kita akan berdiskusi dengan beliau mengenai topik soal klasifikasi bahasa. Jadi, di dalam kasus juru bahasa atau penerjemahan, ada yang dikategorikan sebagai bahasa A, bahasa B, dan juga bahasa C. Tapi sebenarnya, apakah maksud atau apa arti atau definisi dari bahasa A, B, dan C ini? Kita akan berdiskusi dengan David Violet. I'm going to use my own case as an example. I have an English A. That means I grew up in an English speaking country and I have English as my mother tongue. A B means that you can speak that language very well, so well that you're able to interpret into it, even from simultaneously from your mother language, your A language. So taking my example again, I have English as an A and I have French as a B. This means that I do both from French, my B, into English, my A, and I go from English, my A, into French, my B. eh, untuk kasus pertama, untuk kategori bahasa pertama, kita bisa ambil contoh dari eh, David Fowler sendiri. Beliau adalah seorang penerjemah yang tumbuh dan dilahirkan dan tumbuh di negara yang penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bisa dikatakan bahasa ibu atau bahasa A dari David Fowler adalah bahasa Inggris. Dan untuk bahasa B ini adalah bahasa yang bisa Anda ucapkan dengan baik sehari-hari, hampir mirip seperti bahasa ibu. Cuma eh, tapi Anda lebih menguasai bahasa A daripada bahasa B. Dan untuk kasus David Fowler sendiri, bahasa B yang dikuasai oleh beliau adalah bahasa Perancis. Sehingga dengan demikian eh, beliau sebagai penerjemah bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis dan begitu juga sebaliknya dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris atau eh, dari bahasa A ke bahasa B dan juga dari bahasa B ke bahasa A seperti itu. And in my case, I do that both in simultaneous and in consecutive. Some interpreters would not do it into B in simultaneous. Untuk saya atau untuk David Violet, beliau bisa menerjemahkan eh, dalam dua arah, dalam artian bisa menerjemahkan bahasa A ke bahasa B ke bahasa A dalam dua metode, yaitu interpretasi langsung ataupun interpretasi secara berpotong-potongan atau berurutan. Tapi kasus yang dialami oleh beberapa penerjemah, mereka tidak bisa menerjemahkan bahasa B ke bahasa A atau bahasa A ke bahasa B dalam metode penerjemahan langsung atau simultaneous interpreting. And then there is a C language. A C language is a language that is not your mother tongue, but you have learned it extensively. You understand everything. Well, you understand everything that a very well educated person understands in that language. But your active ability in that language is not up to par for doing interpretation into that language. That's what a C language is, and we call that a passive language. So a C language is a passive language. Untuk bahasa C sebagai klasifikasi bahasa selanjutnya, bahasa C ini bukan bahasa ibu, tapi Anda bisa memahami ini. Anda sudah memahami bahasa ini secara luas dan mendalam, sebagaimana layaknya seorang yang berpendidikan. Anda sudah mempelajari bahasa ini seluk-beluknya dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan bahasa ini. Namun, kemampuan Anda untuk berbahasa menggunakan bahasa C hanya sebatas bahwa Anda akan menginterpretasikan atau menerjemahkan bahasa ini ke bahasa yang Anda kuasai, bahasa A atau bahasa B. Jadi hanya sebatas dari kegiatan penerjemahan dari bahasa C ke bahasa yang Anda kuasai dan Anda bisa ucapkan dengan baik seperti bahasa A atau bahasa B. And I have Portuguese and Spanish as my passive languages. Now, I lived in Argentina for 7 years, and I lived in
Portuguese country speaking countries for over 7 years. So I speak Portuguese and Spanish very well. I am fluent, more than fluent. People tend to say fluent as if that was the ultimate. No, you can be fluent after a year or so. But to be able to interpret into a language, you have to enrich your vocabulary like crazy. You got to be able to say GDP. You got to be able to say everything that can come up in that language. That's a active language. Now, Dan David Violet, beliau pernah tinggal selama 7 tahun di Argentina atau di negara-negara yang penduduknya menggunakan bahasa Portugis. Oleh karena itu, David Violet menguasai bahasa C sebagai bahasa eh, yang berasal atau bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Beliau bisa menguasai bahasa-bahasa tersebut dan tidak hanya mengetahui, tapi beliau juga mengetahui konteks budaya bagaimana orang-orang menggunakan eh, menggunakan bahasa Portugis itu di dalam kesehariannya. Karena kemampuan pengucapan yang baik saja atau fluent, kemampuan berbahasa yang lancar saja tidak cukup. Tapi Anda harus menguasai apa yang ada di balik bahasa itu, termasuk bahasa C. Kasusnya yang kita ambil contoh dari David Violet adalah eh, kemampuan beliau berbahasa C, yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Portugis, itu juga dilatar belakangi oleh pengetahuan yang luas mengenai bahasa Spanyol dan bahasa Portugis sebagai bahasa C itu sendiri. passive language like my Portuguese and my Spanish, I can carry on a great conversation about many topics, but I have not sat down and nailed all of the terms that I feel like I'm going to need. I don't feel quite as proficient and broadly able to express almost anything under the sun in those languages. Tapi eh, kemampuan seorang penerjemah yang menguasai bahasa C ini juga terbatas. Eh, Hanya sekedar mengetahui, tapi kita kita sebagai penerjemah yang tahu atau menguasai bahasa C tidak bisa melakukan berbagai percakapan atau dialog atau eh, diskusi mengenai topik-topik yang luas menggunakan bahasa C ini dengan lancar sebagaimana hal ini bisa dilakukan dengan bahasa A atau bahasa B. Sehingga kemampuan penerjemah atau David Violet sebagai contohnya dalam penggunaan bahasa C ini sangat terbatas. Mungkin hanya sekedar kegiatan-kegiatan penerjemahan saja. I would trip up on some of these technical terms. So that is a C language. And generally speaking, you go from a C language into your mother tongue. Now, I've learned recently that there are some professional, good interpreters in good standing, I think, who believe that going from a C to B is okay. I was taught that that is basically not okay. And if you look on our AIC site, you'll be able to see how this is explained on our AIC site. Now, for example, if you Jadi, kemampuan penerjemah di dalam menggunakan bahasa C ini hanya sekedar interpretasi atau penerjemahan. Lebih jelas lagi, seorang penerjemah yang menguasai bahasa C hanya bisa melakukan penerjemahan dari bahasa C ke bahasa ibu atau bahasa B-nya, bahasa A atau bahasa B-nya. Seperti David Violet, beliau mungkin hanya bisa menerjemahkan percakapan yang diucapkan di dalam bahasa Spanyol atau Portugis ke bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Dan untuk lebih jelas mengenai penjelasan klasifikasi bahasa A, B, dan C ini, David Violet bisa memberikan contoh dari website lembaga penerjemahannya, yaitu eiic.org atau Asosiasi eh, Konferensi Penerjemahan Internasional atau Association of International Interpreters Congress. Dan website ini menawarkan eh, penjelasan mengenai klasifikasi daripada bahasa-bahasa A, B, dan C ini. Dan juga
para penerjemah yang menguasai bahasa A, B, dan C untuk lebih detailnya yang akan dijelaskan sebagaimana dicantumkan di dalam data-data yang ditampilkan di website aiic.org itu tadi. You are looking for an interpreter. What you want to do is go to the AIC site, which we are going to do right now. Jadi untuk mencari penerjemah yang dan kita mungkin ingin tahu penerjemah itu kemampuan bahasanya sejauh apa. Apakah bahasa A yang dikuasai oleh penerjemah, begitu juga apakah bahasa B dan bahasa C yang dikuasai oleh penerjemah. Kita bisa memeriksa, kita bisa melihat detail-detail para penerjemah dan kemampuan berbahasanya di dalam website lembaga oleh David Violet ini atau lembaga penerjemahannya yaitu aiic.org.